Pandemi COVID-19 di tanah air begitu cepat menyebar kemana-mana. Selain varian barunya, hoax soal COVID-19 juga cepat menyebar, bahkan sudah meresap ke otak-otak sebagian masyarakat yang sudah mulai jenuh karena virusnya nggak angkat kaki dari negeri ini. Dan baru-baru ini yang jadi sorotan adalah ditangkapnya Dr. Louis oleh kepolisian atas tuduhan menyebarkan hoax dan menyatakan diri kalau ia tidak percaya COVID-19. Dan menuding banyaknya pasien COVID-19 yang meninggal adalah efek interaksi obat yang berlebihan, bukan karena virus COVID-nya. Sebagian publik yang meyakini pandemi COVID-19 sebagai teori konspirasi dan mereka-mereka yang mencari pembenaran pun menelan mentah-mentah statement Dr. Louis, lalu menyebarkannya ke khalayak umum melalui sosial media tanpa menganalisa rekam jejak Dr. Louis ke belakang. Berdasarkan screenshot grup WhatsApp Ikatan Dokter Indonesia, IDI, Kota Bekasi yang dikirim ke redaksi Fams TV, ada satu dokter yang menyatakan kalau Dr. Louis adalah orang dengan gangguan jiwa setelah ayahnya meninggal dunia. Dr. Louis yang notabene lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia tahun 2004 ini sempat direkomendasikan untuk masuk ke rumah sakit jiwa. Namun pihak keluarga menolak karena diduga malu. Dr. Louis juga diketahui sudah lama tidak praktek dan surat tanda registrasi atau STR-nya sudah lama mati sejak 2017. Artinya, Louis tidak menangani pasien COVID-19 dan sudah tidak terdaftar lagi jadi dokter, apalagi anggota IDI. Sementara itu, melansir berita heboh, Dr. Mila Anasanti melalui akun sosial medianya menyayangkan banyak publik yang lebih mempercayai Louis, yang mana Louis suka membodoh-bodohkan orang, menyerang personal, menyatakan bisa menghancurkan Ikatan Dokter Indonesia, dan bahkan klaim sejajar dengan Nabi. Dr. Mila juga menyanggah statement Louis yang mengklaim tes PCR adalah permainan belaka. Dr. Mila menuding kalau Louis tidak paham cara penggunaan alat tes PCR. Memang, RT PCR sudah ada di Indonesia sebelum COVID. Namun saat itu belum ada probe COVID karena masuknya COVID-19 di Indonesia juga baru pada akhir tahun 2019. Alat PCR butuh probe COVID dulu untuk mendeteksi apakah pasien benar-benar terpapar COVID-19 atau tidak. Selain itu, alat PCR juga punya akurasi tinggi, yakni 95%. Selain itu, tudingan Louis yang menyatakan pasien banyak yang meninggal di rumah sakit karena interaksi obat berlebihan juga disanggah Dr. Mila yang menyebut bahwa faktanya banyak juga kematian yang terjadi di luar rumah sakit dan angka kesembuhan tertinggi justru kebanyakan dari rumah sakit. Sementara soal statement Louis yang menyatakan menggunakan masker tidak masuk akal karena tidak menutupi bagian telinga juga ikut disanggah Dr. Mila. Pada dasarnya, virus menginfeksi sel yang ada di membran mukus, sedangkan saluran telinga terdapat earwax dan bukan membran mukus. Jadi penggunaan masker dan taat protokol kesehatan merupakan aspek penting dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Dan masih banyak sanggahan-sanggahan Dr. Mila terhadap statement Louis yang dinilainya bahwa semua pernyataan Louis tidak ada rujukan ilmiahnya.